Sumpah, tadi lu bisa ngasih ujiannya? Gue ngerasa susah banget tadi. Sumpah gue juga gak bisa, apalagi tadi hitung-hitungannya susah banget. Iya. Coba taruh gue deh. Mudah banget sih, gua 30 menit satu lah. Tadi lu bisa ngasih ujiannya? Bisa kok, kenapa? Oh emang ya kalau orang Cina tuh bisa ngitungnya cepet. Maksud lu apaan? Lu ada masalah sama gua? Loh, bukannya emang bener deh? Nah, kacau banget ya diskriminasi yang terjadi di lingkungan perkuliahan. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu diskriminasi? Nah, kalian perlu tahu dulu nih. Diskriminasi merupakan suatu tindakan buruk yang berupa membeda-bedakan satu sama lain. Nah, contohnya apa aja? Membedakan etnis, ras, suku, dan juga latar belakang dan masih banyak hal lainnya. Budaya patriarki masih berkontribusi. Dugaan diskriminasi terjadi di SMP Negeri 3 Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Sekolah diduga mewajibkan siswi mengenakan jilbab selama kegiatan belajar mengajar. Oke, jadi teman-teman, diskriminasi sosial itu ada beberapa bentuk. Yang pertama tuh ada diskriminasi agama, di mana contohnya kita tuh melakukan perbedaan atau melakukan yang berbeda kepada seseorang yang hanya berbeda agama dari kita. Kemudian, yang kedua ada diskriminasi soal gender. Contohnya seperti apa sih? Seperti kita melakukan penolakan terhadap seseorang atau pekerja yang melamar hanya karena kita memerlukan jenis kelamin tertentu. Nah, ada juga beberapa contoh lainnya. Contohnya seperti diskriminasi secara latar belakang ras, etnis, dan status sosial. Contohnya seperti misalnya ada prasangka buruk atau tindakan buruk terhadap seseorang cuman gara-gara perbedaan latar belakang ras dan juga etnis. Ada juga diskriminasi secara status sosial. Contohnya misalnya kayak perbedaan jabatan pekerjaan, perbedaan kekayaan, dan juga lain-lain. Kalian tahu nggak sih apa itu dampak dari diskriminasi? Nah, dampak yang pertama itu ada pada kesehatan mental. Beberapa orang yang terkena diskriminasi itu seringkali merasakan stres, kecemasan yang berlebih, atau bahkan merasa depresi akibat merasa tidak dihargai ataupun dihormati. Yang kedua, ketidaksetaraan sosial, yang dimana dampak dari diskriminasi seringkali berdampak bagi beberapa kelompok yang tidak dapat mengakses pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan yang seharusnya mereka dapatkan. Yang ketiga, menghambat proses individu, yang dimana korban dari diskriminasi sendiri seringkali tidak merasa memiliki kesempatan untuk berkembang walaupun mereka memiliki kemampuannya. Diskriminasi itu tidak terjadi begitu saja. Banyak faktor yang melatar belakangi mengapa seseorang bertindak diskriminatif terhadap orang lain. Faktor yang pertama misalkan kurangnya pengetahuan serta adanya stereotip di kalangan masyarakat. Banyak orang yang melakukan diskriminasi itu karena mereka benar-benar tidak memahami orang lain ataupun kelompok lain. Mereka hanya mengenal dari apa yang mereka dengar ataupun lihat, yang belum tentu itu semua benar. Misal ya, seseorang menganggap semua orang dari kelompok lain itu pemalas, marah, ataupun tidak bisa dipercaya, yang mana belum tentu itu semua benar. Nah, hal ini atau tindakan itu merupakan bentuk stereotype, yaitu penyederhanaan dari pengetahuan umum terkait orang ataupun kelompok tertentu. Ketika seseorang tidak punya cukup pengetahuan dan hanya mengandalkan stereotype, maka ia akan mudah merasa takut, cemas, ataupun tidak nyaman terhadap orang yang memiliki label tersebut. Sehingga hal inilah yang menyebabkan seringnya terjadi diskriminasi di Indonesia. Dalam beberapa kasus, diskriminatif dilakukan secara sadar untuk mempertahankan posisi atau kekuasaan tertentu. Misalkan saja di tempat kerja. Seseorang itu akan beranggapan bahwa orang yang pantas menerima atau duduk di posisi tertentu itu hanyalah orang yang sesuku ataupun seagama dengan mereka. Sehingga kerap kali mereka melakukan diskriminatif terhadap orang yang mungkin berbeda suku ataupun agama dengan tujuan untuk menjatuhkan orang tersebut. Biasanya diskriminasi ini muncul karena orang-orang merasa takut akan kehilangan posisi ataupun kekuasaan mereka di dalam suatu perusahaan. Yang padahal mungkin bisa saja orang tersebut itu lebih pandai ataupun lebih bisa dalam pekerjaan dia dibandingkan dengan orang lain. Sehingga hal inilah yang membuat diskriminatif, bahkan di lingkungan kerja sekalipun, menjadi sesuatu yang sangat krusial. Faktor yang ketiga yaitu adalah pengaruh lingkungan sosial. Seseorang yang tumbuh di lingkungan ataupun keluarga yang kurang baik ataupun sering melakukan diskriminasi, serta mungkin saja dia di media sosial sering melihat konten-konten yang menebarkan kebencian, maka besar kemungkinan orang tersebut akan bertumbuh ataupun membentuk karakter yang sering seperti apa yang mereka lihat ataupun contoh. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kerap kali orang sudah melakukan diskriminasi terhadap orang lain bahkan dari kecil. Terus gimana dong kita mengatasi diskriminasi ini? Jadi sebenarnya tuh
Diskriminasi sosial itu tidak bisa kita atasi secara keseluruhan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengatasinya di lingkungan sekitar kita. Untuk mengatasi diskriminasi sosial, perlu dilakukan pendekatan pada perubahan sikap, kebijaksanaan, dan juga adanya dukungan dari berbagai lapisan di masyarakat. Ini adalah beberapa caranya. Untuk yang pertama adalah dengan melakukan penyuluhan dan juga edukasi di masyarakat. Jadi, dengan kita memberikan pemahaman tentang perbedaan dan juga kita berikan pemahaman tentang pentingnya sikap untuk saling menghormati antar perbedaan. Dengan begini, maka semua masyarakat pasti akan memahaminya dan menghindari diskriminasi sosial. Yang kedua ada melakukan dialog antar kelompok, yaitu dengan cara membuka ruang bagi semua orang atau semua masyarakat tanpa memandang perbedaan agar semua kelompok dan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama. Yang paling penting atau yang ketiga itu adalah dengan cara mengubah atau menjauhi sikap diskriminatif di dalam diri kita. Nah, kita melawan diskriminasi harus mulai dari diri sendiri. Kita harus memiliki kesadaran diri dan pemahaman diri tentang diskriminasi dan dampaknya. Kita harus berdiri melawan, jangan takut untuk membela yang didiskriminasi. Dan yang terakhir, kita harus menjadi contoh yang baik dengan cara menghormati dan menghargai orang lain.